Kita semua pasti punya deh teman yang kayak gini. Ada yang selalu, dan maksud saya benar-benar selalu datang tepat waktu. Tapi ada juga yang kayaknya punya zona waktu sendiri, ya kan? Nah, gimana kalau saya bilang, ini tuh bukan sekedar soal kebiasaan baik atau buruk. Gimana kalau cara seseorang memperlakukan jam itu sebenarnya adalah petunjuk soal siapa mereka di dalam? Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu ya? Kenapa ada orang yang bisa selalu on time? Apa ini cuma soal sopan santun aja? Atau jangan-jangan jam di tangan mereka itu sebenarnya lagi nunjukin cara kerja otak mereka? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng dari sisi sains dan juga sejarah. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari kacamata ke psikologi modern ya. Ternyata nih, buat orang-orang yang selalu tepat waktu, presisi itu bukan kebetulan sama sekali. Itu udah jadi bagian dari cetak biru kepribadian mereka. Jadi gini, ada sebuah analisis baru yang nunjukin kalau cara kita berhubungan sama waktu itu cerminan langsung dari karakter kita. Jadi pas seseorang datang tepat waktu, mereka itu nggak cuma hadir badannya doang loh. Mereka itu lagi ngasih sebuah pernyataan yang kuat tentang siapa diri mereka. Terus ciri-cirinya apa aja sih? Oke, yang pertama, mereka itu kayak punya GPS waktu di dalam diri mereka. Secara alami, mereka bisa ngira-ngira berapa lama waktu yang dibutuhin buat nyelesain sesuatu atau buat pergi ke suatu tempat. Nah, yang kedua, dan ini penting banget, mereka itu ngelihat waktu sebagai bentuk rasa hormat. Bagi mereka, telat itu sama aja kayak nggak ngehargain waktu orang lain. Simple. Dan yang terakhir, mereka butuh keseimbangan. Bukan karena gila kontrol ya, tapi mereka tuh baru bisa merasa tenang kalau segala sesuatunya terasa teratur dan terkendali. Jadi, intinya gini, tepat waktu itu bukan sekedar diam-diam datang pas jamnya. Itu tuh sebuah komunikasi aktif. Sebuah pesan yang nggak diucapin pakai kata-kata, tapi artinya dalam banget. Saya lihat kamu, saya hargai kamu, dan janji yang kita buat ini penting buat saya. Oke, itu kan tadi dari sisi psikologi modernnya. Tapi pertanyaannya, apa rasa hormat sama waktu ini cuma fenomena baru? Cuma gara-gara dunia modern yang serba sibuk? Atau jangan-jangan ada akar yang jauh lebih tua, lebih dalam, yang ngebentuk cara kita memandang setiap detik yang lewat? Yuk, kita coba mundur sedikit lebih jauh ke belakang. Nah, sekarang kita geser sedikit nih. Dari dunia psikologi, kita masuk ke sebuah perspektif yang jauh lebih kuno. Di sini, waktu itu bukan lagi soal efisiensi atau jadwal, tapi tentang sesuatu yang dianggap sakral. Jadi, ada sebuah kajian akademis dari UIN Ar-Raniri yang coba menggali konsep waktu dalam Al-Quran. Dan temuannya ini fundamental banget. Menurut pandangan ini, waktu itu bukan sumber daya yang harus kita atur-atur, tapi sebuah anugerah, sebuah hadiah dari Tuhan. Inti dari pandangan ini sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Waktu itu suci. Setiap momen adalah sebuah hadiah, bukan cuma sekedar slot kosong di kalender yang harus kita isi. Nah, ini adalah pergeseran cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Nah, kalau waktu itu adalah anugerah, artinya ada tanggung jawab di situ kan? Perspektif ini melihat waktu sebagai sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang sakral. Yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Betapa kompleksnya pandangan ini bisa kita lihat dari bahasanya. Dalam bahasa Arab, ada banyak banget kata untuk waktu. Ada ajal, yaitu batas akhir kita. Ada dahar, untuk rentang waktu yang abadi. Ada waqt, untuk momen spesifik yang penuh dengan kesempatan. Bahkan, kata asr yang berarti waktu itu sendiri punya makna lain yaitu memeras. Seolah-olah kita diajak untuk memeras, mengambil setiap tetes kebaikan dari setiap momen yang kita punya. Dan ada bukti paling puncaknya nih soal betapa sakralnya waktu dalam pandangan ini. Di dalam kitab suci, kalau Tuhan sampai bersumpah atas nama sesuatu, itu artinya hal tersebut punya kehormatan yang paling tinggi. Dan coba tebak, Tuhan bersumpah atas nama waktu. Dan sumpah ini nggak cuma sekali, diucapkan berulang-ulang. Demi malam, demi siang, demi fajar, bahkan demi waktu itu sendiri. Ini tuh bukan cuma penanda hari biasa loh, ini artinya setiap fase, dari gelap ke terang, dari awal sampai akhir, semuanya punya status yang suci. Ini kayak pengingat terus-menerus bahwa setiap momen dalam hidup kita itu berharga banget. Oke. Sekarang, mari kita coba tarik kedua benang ini jadi satu. Di satu sisi, kita punya psikologi modern. Di sisi lain, kita punya kearifan kuno. Kelihatannya beda banget kan? Tapi, apa beneran bertentangan? Atau jangan-jangan, mereka ini lagi menceritakan kisah yang sama, cuma dari sudut pandang yang berbeda? Coba deh kita lihat lagi. Pandangan modern bilang, tepat waktu itu soal saling menghormati. Pandangan kuno bilangnya waktu itu amanah suci. Keduanya, kalau kita gali lebih dalam, intinya sama-sama tentang penghormatan. Menghormati orang lain dan menghormati kehidupan itu sendiri.
Nah, disinilah letak intinya. Ternyata, ide modern tentang menghormati waktu orang lain itu adalah gema, pantulan dari sebuah prinsip kuno bahwa waktu itu sendiri adalah anugerah yang sangat berharga. Jadi, nggak peduli Anda melihatnya sebagai kesepakatan sosial atau sebagai anugerah Tuhan, pada akhirnya, cara Anda memperlakukan waktu itu akan selalu mencerminkan nilai-nilai Anda yang paling dalam. Dan pada akhirnya, semua pembahasan ini mengerucut ke satu pertanyaan yang sangat personal. Kalau waktu adalah satu-satunya mata uang sejati yang kita miliki dalam hidup ini, bagaimana Anda memilih untuk membelanjakannya? Setiap detik yang lewat itu adalah transaksi yang nggak akan pernah bisa diulang lagi. Dan pertanyaan itu, mungkin itulah satu-satunya misteri yang paling penting untuk kita pecahkan masing-masing.